warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali kita bertemu di IG Live Cerita Seru Anak Tebet. Dan kali ini bukan malam Minggu ya, tapi adalah malam Senin. Minggu malam, nggak apa-apa lah geser-geser dikit ya, karena Sabtu malam Minggu kemarin itu narsumnya kayaknya sibuk berat tuh kayaknya. Jadwalnya padet ini narsumnya. Alhamdulillah akhirnya bisa ini menyelip-nyelipkan waktu ini. Karena kayaknya ceritanya si narsum ini yang akan kita ajak ngobrol nih seru banget dan bermanfaat pastinya ya. Karena ini salah satu dari aksi kemanusiaan. Nah, ini kita tunggu dulu deh narsumnya. Narsumnya ini adalah Pak Ketua Taksis Semandela 93 ya. Kayaknya wah, ini benar-benar padat merayap ini jadwalnya. Ini mau menyapa teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih ya. Aduh, ada Opi. Makasih Opi. Meta, makasih banget. Aat, wah Aat, seneng banget ditonton sama teman-teman ini. Ini kita nunggu ya. Narsumnya ini kayaknya masih dandan. Biar kelihatannya fresh ya, ganteng, karena narsumnya ini adalah spesial ya, salah satu penyintas dia COVID-19 dan ini mau mengajak kita semua untuk aksi sosial, temanya hari ini. Jadi beliau ini sudah pernah mendonorkan plasmanya sebanyak 3 kali. Nah, nanti kita akan dengar dia ceritanya gimana sih sampai punya semangat seperti itu ya. Kita dengerin aja ceritanya. Wah, ini dia sudah mulai dada-dada nih. Iya tuh Meta, Pak Ketunya masih dandan biar ganteng. Oke, sebentar ya. Oke, kita undang. Aduh, mana nih Pak Ketu? Jangan malu-malu, saya jadi deg-degan kalau kamu malu-malu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam. wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya Bapak. Iya Pak Heru, saya menyebutnya penyintas. Oh, kedengarannya penyinta. Oh, penyinta. Cinta siapa? Waduh. Belum kita sudah dibully. Dan benar itu bukan pakai Y, pencinta, bukan penyinta ya. Tolong ya Bapak Heru, harap diperbaiki. Ada perlu sesi foto-foto dulu sebelum berbicara. Ini Pak Ketu, biasa Pak Ketu ini paling rajin loh foto-foto itu dalam semua kegiatan. Saya enggak kali ini ya. Pendiam. Aduh, tuh Bu Meta memuji ganteng amat Pak gitu. Makasih ya Bu Meta. Perlu diketahui teman-teman klub sehat, saya menggunakan kaos kebanggaan kita semua. Ini ya teman-teman, ini kita mendatangkan narasumber yang super sibuk, kegiatannya padat. Semua klub diikutin deh, kayak klub sehat lah, taksis lah. Kemarin tuh saya satu tim tuh dengan dia di Antim ya, anak yatim piatu dan duafa di Ramadan 2021 kemarin ini. Dan dia sebagai ketua juga, lagi-lagi sebagai ketua dan ketua lagi. Kayaknya tidak bosan-bosannya. Dress code-nya matching. Terima kasih Tante Aat. Itu seperti biasa, feel-nya selalu nyambung. Apa coba? Oh iya ya. Matching kayaknya. Masa sih kita birunya beda ya, agak beda dikit. Iya, agak beda sih. Tapi ini kok kebalik sih? Kelihatan kebalik nggak ini? Goes together-nya? Iya, iya kelihatan kebalik. Apa saya harus pakai baju kebalik atau kameranya yang dibalikin atau gimana berarti? Gimana settingannya? Aduh. Kenapa tuh Pak Inu, Pak Wisnu? Apa yang dia komen apa dia tuh? Ini ya, saya juga iri tuh belum dapat kaosnya. Padahal kemarin tuh sempet minta loh. Aku pengen loh kaos Goes Together-nya. Walaupun saya tidak ikut Goes pastinya ya. Tapi saya Goes loh di Jogja ini. Kalau ngomong-ngomong tentang Goes, sebenarnya emak-emak seperti saya itu
mau kemana-mana goes dulu sebelumnya, nganter sekolah goes, ke pasar goes, itu dihitung olahraga gak? Oh, kayaknya kita perlu mendatangkan narsum coach ya, menanyakan. Emang Bu Sari udah emak-emak? Oh belum ya, Emang saya udah masih emak-emak? ABG ya. Oh gitu Iya, ya. kelihatannya masih kayak baru lulus SMA sih. Yakin mau emak-emak ya? Bagaimana ini kita jadi IG live apa enggak ya? Apa disudahi saja? Karena saya sudah keburu salting. Itu ada kaosnya di rumahnya Opi, Tuh, nanti di Opi. nggak bermain. Opi, aku Ambil mau aja. kaosnya, Opi. Aku mau banget. Bu Meta, maaf ya, banyak yang gombal ini, memang laki-laki begitu, Bu Meta. Gombal. Oh, bisa tanya goes. Nanti saya akan mengadakan IG live dengan Coach Wisnu. Kayaknya lebih oke lagi ya kayaknya untuk menanyakan goes. Dan itu kayaknya harus mendatangkan, iya. Dan itu kayaknya harus mendatangkan Ibu Kabin, Ibu Niken. Bertiga ya kalian ya. Oh, bertiga. Kan kita rencana ini berempat ya. Oh. Belum tahu nanti. Oke, teman-teman. Oke teman-teman, kita ke flashback sebentar tentang Pak Binsar ini, Pak Binsar Agung Hartanto. Ini teman saya dari Tebet juga, rumahnya masih di Tebet Timur ya Pak ya. Ini nanya apa pura-pura nggak tahu. Ini topik serius, kita harus serius. Oh, kita harus serius ya. Enggak dong, kalau ini IG Live itu acaraku, jadi aku bawaannya santai, jangan serius-serius. Oke. Oh gitu ya. Bagaimana Bu Sari? Oke, ntar dulu. Ini flashback dulu sebentar. Gimana sih? Kan orang-orang biar tahu, siapa tahu nih ada yang bukan orang Semandel ya, bukan alumni Semandel, mungkin ada anak SMP 11, mungkin dari SD mana. Dulu SD-nya di mana Pak? DS ya? Dewi Sartika Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia. Dan kita beda SMP, saya gak mau ngomongin perbedaan di SMP-nya, tapi kita sama-sama di Semandel pastinya. Nah itu, dulu si Texon. Dan saya dulu sebenarnya waktu SMA sering ketemu beliau juga, cuman beliau seperti biasa, bertampang-tampang. Begitulah kalau dimintain lagu-lagu yang tidak sesuai seleranya. Tulis aja di situ, nanti diputerin. Itu dia ngomong begitu selama 3 tahun. Setiap saya minta lagu di Texon, dan dia pasti jawabannya itu tuh, persis itu. Dan saya sakit hati banget kayaknya. Oke deh, nggak usah berlama-lama. Oke ya, ini tadi penyintas apa penyinta terserah ya. Ini yang pasti Pak Binsar ini dikasih sentuhan kasih sayang oleh Allah lah ya. Dan itu berhikmah. Oke, kan sekarang jadi ya nanti bercerita lah. Oke, ini saya kasih waktu ya. Pak Binsar silahkan untuk bercerita gimana sih awal mulanya bisa menjadi pendonor darah plasma konvalesen. Silakan. Serius ya? Udah sekarang ya. Oke, iya sekarang. Baik. Tiba-tiba darahnya panas. Wah, lulu kedatang milisannya Koli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Sari Winarno dan juga teman-teman sekalian yang sudah join. Yang saya tidak bisa sebut satu persatu karena sudah ke scroll down jauh ya. Ini saya tidak lihat aja siapa lagi yang join, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya. Dalam malam ini saya diminta host Ibu Sari Winarno nih untuk sharing pengalaman sebagai pendonor plasma konvalesen. Ini disclaimer dulu di awal ya, ya teman-teman. Saya bukan tenaga medis, saya bukan tenaga kesehatan, saya bukan lulusan dokter, saya bukan bio, saya bukan sos. Ada hubungannya ya Bu Sari ya, saya anak FIS. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang yang terkait dengan masalah medis, mohon maaf, itu bukan karena
keilmuan yang saya miliki, tapi lebih kepada membaca literatur atau bahkan pengalaman yang saya jalani. Jadi kalau nanti ada pertanyaan medis, mungkin bisa diberikan kepada narasumber berikutnya ya, Bu Sari ya. Kabarnya katanya ada Insya seorang Allah. dokter yang akan mengisi narasumber di pekan depan ya, Bu ya. Oke, kalau mengenai sebagai pendonor plasma konvalesen, jadi begini, konvalesen itu kalau kita dalam bahasa Inggris itu artinya konvalesen ya, pulih, sembuh gitu. Jadi sebetulnya itu maksudnya adalah plasma yang diberikan oleh orang yang baru pulih dari suatu penyakit ya, konvalesen untuk COVID ya, berarti sembuh dari COVID. Ya betul, saya pernah positif COVID-19. PCR saya positif itu tanggal 21 Mei 2021 ini. Jadi masih relatif baru, fresh. Kemudian setelah menjalani isolasi mandiri selama beberapa pekan ya, kayaknya 2 pekan waktu itu. Kemudian di tanggal 5 Juni 2021 PCR saya alhamdulillah negatif. Itu positif yang lain ya, Meta. Iya, bentar. Ini saya agak terdistract juga dengan komen-komennya ini, teman-teman. Kalau IG Live itu jangan membaca komen, langsung buyar itu biasanya. Aduh, mohon maaf ini saya emang agak gaptek ya, mohon maaf ya teman-teman yang mungkin IG-nya juga baru saya accept sekarang gitu ya, karena saya termasuk tidak aktif di sosmed, sehingga baru buka IG yang menjelang IG Live ini. Tadi pun juga siang sempat trial karena terus terang saya gaptek dengan IG Live, jadi perlu trial. Jadi kalau tadi siang ada yang sempat join, bukan prank, tapi itu trial sebetulnya acaranya malam ini. Karena emang saya jarang banget main apa namanya sosmed. Terus kemudian kembali Terus main apa tadi, dong seringnya itu? kita dunia nyata aja. Oke. Jadi tapi begini, pada saat lagi saya positif itu sebetulnya memang sempat drop ya secara mental pastinya, karena tidak menduga juga, padahal sudah menjaga protokol kesehatan secara ketat juga, ya pakai masker, ya mencuci tangan, ya menjaga jarak, sampai rumah juga nggak ketemu dengan keluarga dulu gitu ya, langsung mandi, bersih-bersih, ganti baju, segala macam itu. Pokoknya semua yang protokol-protokol kesehatan itu saya jalani dengan baik gitu. Kok iya bisa kena? Udah gitu kenanya juga sekeluarga pula gitu. Jadi istri saya kena, anak-anak saya juga kena, kecuali yang bungsu ya, sama ART saya juga kena. Akhirnya karena yang tersisa tinggal anak bungsu saya, anak kedua saya, itu akhirnya saya ungsikan ke rumah adik saya. Sementara karena itu saya waktu itu paling rendah ya ininya, CT-nya, jadi di opnam di Rumah Sakit Hermina Jatinegara dengan di bawah pengawasan Dr. Heidi Agustin SPPK. Makasih banyak loh Dr. Heidi kalau ikut menyaksikan di sini. Kami semua pasiennya Dr. Heidi serumah. Penyakit datangnya dari Allah, sembuhnya juga dari Allah, melalui keilmuan yang Dr. Heidi miliki. Tuh. Nah, beberapa teman juga sempat menyemangati. Saya juga terima kasih banyak teman-teman klub sehat, teman-teman panitia Antim 2 luar biasa sekali supportnya. Sungguh saya tidak menduga Meta, Niken, dan teman-teman yang lainnya itu kiriman makanan setiap hari. Saya betul-betul sampai puas banget yang namanya makan itu di rumah ya, lezat-lezat semua. Bahkan sampai si mbak yang di rumah akhirnya saya minta udah nggak usah masak aja deh, kemungkinan dia ada yang datang. Dan benar gitu. Makasih banyak ya sekalian. Ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua sekali lagi atas supportnya, karena itu juga jadi semangat sembuhnya juga lebih cepat. Selain itu juga yang membuat saya juga semakin ingin cepat sembuh setelah saya mengetahui bahwa seorang penyintas COVID, seseorang yang sudah sembuh dari COVID,
itu bisa mendonorkan plasma konvalesen kepada pasien-pasien COVID lainnya. Di situ saya langsung merasa, oh ya Allah, mungkin ya, ini adalah cara Allah untuk menugaskan saya mendonorkan plasma darah saya kepada orang-orang yang membutuhkan. Alhamdulillah memang sebelum ini saya juga sudah rutin donor darah biasa ya, darah normal, tiap 2 bulan sekali biasanya di kantor. Kemudian karena memang kemarin ini sempat pandemi gitu, terakhir masih sempat di kantor sih, cuma terus kalau nggak salah terakhir kali itu di bulan Februari atau Maret ke Rumah Sakit Fatmawati, terus berikutnya memang belum ada lagi. Nah baru akhirnya terus setelah sembuh ini, terus justru malah ada kesempatan untuk mendonorkan plasma konvalesen. Nah, tapi memang saya itu nggak tahu sama sekali persyaratannya apa, kenapa bisa donor, apa aja persyaratannya. Pokoknya cuma pengennya, oke, bisa mendonorkan gitu ya. Nah, makanya begitu PCR negatif tanggal 5 Juni 2021, tapi memang kan waktu itu harus ada jarak 14 hari ya, sejak negatif pertama gitu. Dan memang itu juga saya belum tahu juga gini, prosesnya bagaimana. Sampai akhirnya, waktu itu di tanggal 1 Juli pagi lah, di hari yang sama waktu itu, 1 Juli 2021, hari Kamis, ada nanti ikut memberikan kesaksian ya Ibu Sari ya orangnya ya. Jadi ada salah seorang teman kita SMA 8 anak SOS yang bertanya apakah ada yang memiliki golongan darah B+ yang bisa mendonorkan plasma konvalesen. Di situ langsung saya jawab saya B+, dan langsung kita komunikasi japri aja sudah. Akhirnya kita teleponan, janjian, habis sholat zuhur itu saya dijemput di rumah, dibawa ke PMI Kramat. PMI Kramat karena memang di sanalah pusat pendonoran plasma konvalesen. Walaupun sebetulnya juga bisa di tempat lain ya. Jadi 1 Juli itu saya dibawa ke sana. Prosedurnya sebetulnya seharusnya ya, karena waktu itu saya langsung ke sana juga nggak tahu juga prosesnya gimana ya. Seharusnya kita kirim WhatsApp ke nomor, ini kalau pada mau mencatat ya, 0856 8864 678. 0856 8864 678. Itu adalah WhatsApp-nya PMI Kramat untuk donor plasma. Kenapa harus kirim WhatsApp ke situ? Karena begitu saya sampai sana waktu itu pun bersama dengan teman kita itu, saya tetap tuh diminta tuh, Pak, tolong kirim bukti PCR positif dan bukti PCR negatif ke nomor WhatsApp ini. Nah udah tuh akhirnya, walaupun saya sudah sampai sana, tetap saya harus kirim. Saya kirim buktinya ke nomor itu dan langsung dicek berbagai macam tensi. Terus juga waktu itu masih di lantai 2 prosesnya di PMI Kramat. Kalau sekarang udah di lantai 5 ya. Terus harus mengisi formulir itu ada sekitar 7 halaman atau 8 halaman gitu. Pokoknya banyak banget gitu ya. Isinya tapi intinya tentang kemarin sakitnya kenapa gitu. Gejalanya ada apa aja. Ya di hari gini gitu ya kan, kita udah banyak kan pakai handphone, ngisi-ngisi sesuatu, pakai laptop gitu ya. Nah begitu ngisi lagi pakai bolpen kan agak-agak kaku gitu ya. Jadi agak lama di situ prosesnya. Tapi setelah ngisi itu, kemudian kita diajak ke ruangan lain lagi, itu untuk diambil sampel darah. Diambil sampel darah. Nah diambil sampel darah itu tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui apakah darah kita memenuhi syarat untuk melakukan donor plasma konvalesen. Nah, waktu itu sih prosesnya sekitar 30 menit, 45 menit ya, menunggu dari sejak saya diambil sampel darah sampai ada keluar hasilnya. Nah, cuma unfortunately mereka nggak ngasih tahu sebetulnya ada parameter apa di situ yang dikatakan memenuhi syarat itu ya. Tapi yang jelas gini, ini kalau saya bacakan nih,
syarat donor plasma konvalesen itu yang pertama memiliki hasil PCR swab positif. Ya. Yang kedua memiliki PCR swab negatif. Yang Dua. ketiga di sini membawa surat keterangan sembuh atau selesai perawatan dari rumah sakit atau puskesmas. Ini juga saya punya dari puskesmas, cuma emang nggak saya pakai karena nggak diminta. Yang keempat, tidak ada gejala 14 hari sampai dengan 3 bulan sejak dinyatakan negatif pertama. Yang kelima, memenuhi syarat donor darah pada umumnya. Nah, Ya. itulah makanya saya udah kasih positif, udah kasih negatif, terus kemudian diambil sampel darah sekitar 30 menit, 45 menit, kemudian keluar hasilnya, dinyatakan oke, memenuhi syarat. Nah, barulah saya masuk ke ruangan di lantai 2 itu untuk diambil darahnya. Pakai mesin. Jadi ada 2 metode pengambilan plasma konvalesen ini ternyata ya. Ada yang menggunakan mesin, kayak saya ini, ada yang menggunakan donor darah kayak biasa manual gitu ya, jadi ditusuk kemudian masuk ke kantungnya, jadi keluarnya merah. Kalau saya keluarnya kayak kekuningan. Ini maksudnya keluar plasma ya, bukan keluar yang lain ya, jangan salah paham. Maaf, walaupun orangnya mirip. Nah. jadi nah waktu itu diambil kayaknya mereka standarnya tuh sekitar 400-450 mili gitu. Jadi diambil itu sekitar 45 menit, 50 menit gitulah. Dan itu tidak boleh tidur. Padahal tempatnya enak banget, nyaman. Tiduran ya kayak yang di gambar itulah, saya tiduran gitu ya. Cuma saya diingetin sama petugasnya. Karena saya bilang, "Pak, ini kan lama ya. Saya boleh tidur ya?" gitu. "Nggak boleh, Bapak." "Loh, kenapa?" "Nggak boleh, nanti kalau nggak sadarkan diri malah fatal buat Bapak." Oke lah. Tadi lah, tetaplah tuh 45 menit ya sambil takut-takut ya segala macam gitu. Jadi gitu, nah setelah diambil darahnya, 450 mili diambil, kemudian kalau menurut informasi dari mereka, setelah diambil itu, harus 1 hari dulu lagi di PMI Kramat, karena akan ada beberapa pengetesan pada hasil plasmanya itu dulu. Jadi mungkin apakah memenuhi syarat juga untuk didonorkan kepada pasien yang membutuhkan itu atau enggak gitu. Gitu. Secara umum sih prosesnya seperti itu. Nah, di sini mungkin saya mau sampaikan juga nih ke teman-teman ya. Mungkin nggak berharap sih, tidak berharap. Tapi seandainya bagi yang belum terkena COVID ya, misalkan nih worst case ternyata akhirnya qadarullah ditakdirkan untuk terkena COVID-19, pertama don't be panic. Emang gampang sih ngomong kayak gini ya, cuma ketika saya menjalaninya juga agak-agak gimana juga gitu. Nah, cuma yang jelas gini, pertama kali proses yang harus dilakukan adalah lapor kepada RT RW setempat. Udah, itu aja dulu. Karena sebetulnya pemerintah ini sudah membentuk kayak semacam gugus tugas gitu ya, satuan kerja COVID itu, sampai ke tingkat yang terkecil, sampai ke RT RW tadi. Jadi teman-teman, kalau misalkan akhirnya kena, yang pertama kali yang harus diberitahu selain keluarga tentunya ya, artinya ini di luar keluarga gitu ya, untuk menjalani proses selanjutnya adalah lapor RT RW setempat. RT aja misalnya cukup gitu ya, karena misalnya terlalu jauh kalau ke RW kali ya. Lapor ke RT setempat, kasih tahu, "Pak, saya positif." Nanti RT itu akan lapor ke RW, RW-nya akan lapor ke puskesmas kelurahan untuk memproses lebih lanjut. Biasanya kalau misalnya ini yang saya alami ketika saya lapor ke RT, RT-nya gercep juga langsung lapor ke puskesmasnya Puskesmas Tebet yang lokasinya di sebelahnya lapangan sepak bola PSPT itu. Nah, nggak lama kemudian saya langsung di WhatsApp sama orang petugas dari Puskesmas Tebet, langsung ditanyain kabarnya positif, ada hasilnya nggak Pak? Ada. Sebetulnya gini, yang waktu itu positif pertama itu adalah istri saya. Saya maksudnya belum terdeteksi positif ya. Yang terdeteksi positif pertama itu istri saya dulu. Kemudian saya lapor kepada RT melanjutkan kepada puskesmas nanya kepada saya sebutkan bahwa ini istri saya yang positif.
gimana kita yang lain-lainnya, apakah kita perlu di PCR juga untuk memastikan tracing dan sebagainya. Iya Pak, Bapak daftarkan aja anggota rumah semuanya, kerabat terdekat yang berhubungan dengan istri Bapak, itu semua harus dites. Jadi saya daftarkan tuh ya, dari mulai saya sendiri, anak saya 1 dan 2, kemudian ART, termasuk karena kan rumah saya berhubungan ya dengan ibu connecting door, dengan adik saya juga cuma selisih satu di gang rumah gitu. Jadi saya daftarkan ibu saya, kakak ipar saya, ponakan saya, terus adik saya, istrinya, anaknya 4 anak itu. Saya daftarkan semua termasuk ART-nya, dan itu semua di PCR oleh Puskesmas Tebet Timur gratis. Puskesmas Tebet Timur, Puskesmas Tebet itu di lapangan PSPT. Kalau Tebet Barat itu RSUD Tebet, bukan Puskesmas, itu RSUD Tebet. Nah, setelah keluar hasilnya, dan ini juga hasilnya ternyata tidak terlalu lama. Jadi istri itu Senin tes, kan Selasa keluar hasilnya positif. Terus kemudian setelah konsultasi intensif dengan dokter Hedi Agustin, itu dianjurkan untuk segera ke rumah sakit Hermina. Oke, kita antarkan. Diopname mulai hari Rabu itu. Jadi biar lebih intensif gitu ya. Karena emang istri agak merasa sesak, agak susah gitu ya. Saturasinya emang agak turun waktu itu. Jadi emang harus ke sana. Sementara saya, anak, dan ART nggak ada masalah gitu. Mungkin juga udah lewat masanya, jadi nggak ketahuan pada saat masa-masa coba itu. Yang saya rasakan gejalanya ya lemes badan, demam nggak terlalu, tapi yang jelas lemes sama batuk tanpa dahak, dan itu cukup lama gitu. Nah, lalu setelah itu keluar hasilnya, kan saya dites itu hari Jumatnya, jadi Rabu istri masuk rumah sakit. Terus kemudian saya dijadwalkan tes oleh puskesmas, itu dari hari Jumat, waktu itu sih puskesmasnya bilang, Pak paling cepat 3 hari ya keluar hasilnya. Ternyata enggak kok. Hari Jumat itu saya tes sekitar jam 10-an gitu ya, beberapa saat sebelum sholat Jumat. Hari Sabtu malam, kalau teman-teman panitia tim ingat, itu kita sedang nge-zoom, itu disitulah keluar hasilnya. Jadi ya mungkin 24 jam lebih dikit lah ya, 36 jam itu kira-kira keluar hasilnya, 1,5 hari. Jadi it's okay lah, dan itu saya positif itu langsung ya secara mental drop, kaget saya, dan langsung kita koordinasi ini gimana nih kok semuanya kena. Terus anak saya yang kedua satu-satunya yang enggak ya harus diungsikan. Karena pilihan antara ke rumah ibu saya atau ke rumah adik. Akhirnya saya pilih ke rumah adik karena saya juga khawatir, ibu saya kan juga sudah usia 75 tahun ya, jadi lebih riskan, lebih baik saya ke adik saya gitu. Itu kira-kira ceritanya. Jadi kalau teman-teman nggak berharap ya, cuma kalau misalkan emang terjadi, udah laporkan aja dulu ke RT, nanti akan di follow up oleh puskesmas, nanti akan dikasih tahu langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Sebetulnya saya juga sempat ditawari oleh puskesmas, Pak, Bapak mau isolasi mandiri di Wisma Atlet atau di hotel yang kami sediakan. Waktu itu memang mungkin masih banyak ya, karena kan masih bulan apa itu, bulan Mei ya, bulan Mei akhir, habis Idul Fitri lah gitu. Habis Idul Fitri. Jadi belum seperti sekarang yang padat di mana-mana. Jadi waktu itu saya sempat ditawarkan, Pak, di hotel Ibis Senen nih tersedia sekian kamar, Bapak mau di sana atau enggak? Gratis 10 hari sampai kondisinya membaik. Saya pikir-pikir, waduh, saya tanya juga di sana dokter apa enggak? Ya dokter datang kalau dibutuhkan Pak, kalau ada keluhan. Mendingan nyaman di rumah gitu, maksudnya semuanya ada. Toh semuanya yang tersisa, saya, anak saya yang pertama sama yang ART positif semua. Ya mau ngapain lagi, ya udah. Kita kamar jelas masing-masing. Kamar mandi juga ada sendiri-sendiri. Relatif bisa lah gitu untuk isolasi mandiri. So kita memilih untuk isolasi mandiri di rumah. Sementara istri tetap ada di rumah sakit di bawah pengawasan ketat oleh kawan kami itu, Dokter Hedi. Gitu sih. Dokter. Dokter Hedi SPPK dari rumah sakit. Kayaknya apa? Kayaknya kenapa? Kayaknya jarak. Kayaknya kedokteran. Oke. Ini sudah
apa namanya? Oh, ada lanjutannya lagi. Silakan, Iya, dituntaskan. sorry, ini soalnya klarifikasi aja nih. Karena begini, karena memang begini ya, COVID ini eh, masih relatif baru buat para tenaga medis, peneliti dan sebagainya ya. Jadi banyak penelitiannya yang mungkin belum final, belum ada konklusi yang resmi gitu ya. Masih penelitian sana sini, penelitian sana sini, data belum cukup sehingga belum bisa dikatakan itu adalah hasil yang paling akurat gitu ya. Jadi gini, bahkan untuk berapa kali donor plasma konvalesen bisa dilakukan, itu ada beberapa versi. Ini yang catatan saya nih ya. Untuk yang PMI sendiri, ini mengatakan bisa 2 pekan sekali atau selang 14 sampai 15 hari itu kita bisa donor plasma konvalesen. Makanya saya sudah 3 kali. 1 Juli itu di PMI Kramat, 15 Juli 2021 juga itu di sebut merek nggak ya, di suatu rumah sakit gitu ya di Bilangan Jakarta Pusat itu, saya nggak enak juga nyebutnya nih. Terus yang 30 Juli 2021 itu di PMI Kramat lagi. Jadi saya sudah 3 kali dan insya Allah mungkin kalau misalnya memang ada kesempatan nanti mungkin di pertengahan Agustus kalau memang ada permintaan lagi, insya Allah saya akan donor plasma konvalesen lagi. Semoga titer antibody juga masih memenuhi syarat. Nah, itu yang berpendapat bisa 14 hari lewat 15 hari sekali itu PMI ya. Nah, tapi di rumah sakit yang tempat saya yang kedua kali itu plasma konvalesen, itu mereka berpendapat sama masih ya, minimum selangnya 15 hari, bisa selang 15 hari, tapi maksimum pengambilan hanya 2 kali. Jadi ketika kemarin mereka minta saya untuk donor lagi di sana, jadi saya dikirimin WhatsApp lagi nih, Pak, Bapak mau donor lagi nggak Pak di tempat kami? Rumah sakit itu kirim ke saya WhatsApp. Saya bilang mau, terus dia tanya kapan terakhir donor, saya sebutkan tanggal sekian itu. Oh, berarti sudah tidak bisa Pak, Bapak sudah apa namanya, udah 2 kali gitu. Loh memang kenapa? Nggak bisa Pak, tidak, kalau kami tidak menyarankan lebih dari 2 kali. Itu pendapatnya. Jadi itu ada pendapatnya seperti itu. Nah ada lagi nih, kalau mau baca nih ya di Kompas tanggal 22 Juni tahun 2021 ada yang berpendapat bahwa boleh itu selang 28 hari, artinya sebulan. Ya karena beberapa pendapat gitu ya. Nah yang lain lagi ada juga nih, bisa baca di suara.com tanggal 3 Maret 2021 bahkan mengatakan bisa mendonorkan plasma konvalesen hanya selang 2 bulan sekali. Artinya nih kalau udah kayak gini mirip sama kayak donor darah biasa gitu. Jadi kalau kayak gini kan jadi nggak ada bedanya ya sama donor darah biasa. Padahal sebetulnya kalau saya loh ya, malah seneng yang PMI itu karena saya jadi bisa sebanyak mungkin untuk donor plasma konvalesen kan. Kalau setiap 2 pekan sekali bisa, titer antibody saya juga memenuhi syarat, ya alhamdulillah saya akan terus donorkan gitu. Toh juga baik-baik aja gitu. Maksudnya nggak merasa lemes atau gimana. Memang sempat yang waktu di kedua kali itu yang tanggal 15 Juli di suatu rumah sakit itu, karena diambilnya 600 mili, itu seumur-umur saya donor darah biasa belum pernah diambil sebanyak itu. Biasanya 300 sampai 350 gitu ya donor darah yang normal itu. Begitu diambil 600, saya kaget juga, oh, 600 banyak juga ya. Waktu itu sebetulnya sih saya merasa baik-baik aja gitu. Pas lagi diambil gitu kan, dan udah selesai, terus menuju ke arah tempat parkir. Nah, disitulah saya justru baru merasa, kok agak kelayangan ya gitu. Sebetulnya nggak biasanya. Saya biasanya donor darah itu ya normal-normal aja. Begitu donor, ada yang habis donor, biasanya harus duduk dulu di pinggir tempat tidurnya beberapa saat, terus baru bangun. Alhamdulillah sih saya baik-baik aja selama ini untuk donor darah gitu ya. Dan plasma juga kemarin yang 2 kali di PMI Kramat juga baik-baik aja. Tapi yang kemarin yang kedua itu sempat agak apa namanya, kelayangan gitu. Karena mungkin terlalu banyak yang diambil. 600 itu buat saya mungkin banyak kali ya. Akhirnya saya terpaksa istirahat dulu, duduk di ruang tunggunya situ di rumah sakit sekitar 15 menitan, saya minum, makan bekal, bangun lagi terus kemudian udah nyetir pulang biasa. Tapi itu saya sempat kaget sih, kok bisa seperti itu. Gitu. Nah, lagi tentang apakah orang yang sudah divaksin
bisa donor plasma konvalesen atau enggak. Ini juga ada dua pendapat, dua apa tiga ya? Oh dua. Ada yang bilang, terutama yang rumah sakit yang kedua tempat kali saya donor plasma itu, dia bilang nggak bisa Pak, nggak bisa orang yang sudah divaksin itu mendonorkan plasma konvalesen karena antibodinya terbentuk oleh virus yang bukan asli, virus jenazah itu ya, jenazah virus, jenazah mayit jenazah, jadi nggak hidup. Jadi kayak misalnya kalau kayak orang berlatih itu sama mayat virus gitu kan, mungkin skill melawannya beda gitu. Makanya ya alhamdulillah kalau saya kan ketemunya antibodinya ini sama virus beneran gitu ya, virus hidup gitu. Jadi alhamdulillah akhirnya bisa dipakai gitu antibodinya. Itu yang berpendapat bahwa kalau yang udah divaksin tidak bisa donor plasma konvalesen. Saya sampai saat ini belum divaksin. Saya sampai saat ini belum divaksin dan masih bisa donor plasma konvalesen. Bukan berarti saya nggak mau divaksin, tapi memang belum bisa karena minimal 3 bulan setelah negatif baru bisa vaksin. Nah, yang berpendapat bahwa setelah divaksin masih boleh donor itu PMI. Gini, kebijakan donor terkait vaksin dari PAPDI, berarti ini Persatuan Dokter Penyakit Dalam. 1, jika vaksinnya Sinovac, vaksin ke-1, bisa donor 3 hari setelah vaksin, atau tanggal vaksin, atau kalau yang udah vaksin kedua, bisa tanggal vaksin plus 4 hari. Itu. 2, jika vaksinnya selain Sinovac, bisa donor setelah 20 hari dari vaksin ke-1 atau vaksin kedua. Itu mazhabnya PMI. Kalau mazhabnya yang rumah sakit yang tadi yang kedua, ketika sudah divaksin, no, nggak bisa. Itu. Vaksin apapun? Iya, vaksin apapun, nggak bisa. Jadi mereka tidak menerima pendonor plasma yang sudah divaksin, tidak menerima pendonor yang lebih dari 2 kali. Ketat emang yang rumah sakit yang ini. Mungkin buat mereka lebih baik ketat seperti itu ya. Tapi akhirnya mereka bilang sih, kami akhirnya jadi sekarang kekurangan pendonor gitu karena semakin banyak yang divaksin. Nah, jadinya kayak agak kontradiktif ya. Program pemerintah kan inginnya perbanyak vaksin untuk tercipta segera herd immunity. Tapi di sisi lain, rumah sakit ini membutuhkan pendonor yang belum divaksin. Dan itu sudah semakin sedikit. Saya salah satunya. Tapi saya pun udah nggak boleh lagi di sana karena sudah 2 kali lebih. Gitu. Jadi ya udah. Mungkin mereka harus cari orang lain lagi. Kira-kira begitu. Ibu Sari, slide-nya sudah habis. Penjelasannya ya seperti biasa Pak Binsar itu ciri khasnya tuh panjang gitu. Tapi oke lah, info ini sangat bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman pastinya ya. Ini teman-teman mungkin ini ada ini ada Iman nih. Iman denger ya Man. Aduh, cepat sembuh Man, cepat pulih ya mudah-mudahan. Wah tuh katanya Pak Edo Binsar emang top. Iman yang waktu lagi beberapa pekan lalu itu yang iya Iman Narsum. Iya ini Iman Narsum yang baru pulih dari COVID. Udah bisa. Mudah-mudahan donor plasma juga kan? Iman harusnya. Iya, dia masih harus 28 hari setelah dinyatakan negatif. Dia masih isoman di rumah. Oke, ini kan sekarang kita ini ya, tadi udah bincang-bincang panjang banget, penjelasannya juga panjang banget. Makasih ya Pak Binsar. Tapi ini kita mau bertanya juga nih masalah terapi obat dengan terapi dari plasma ini. Sebenarnya bukan Pak Binsar ya, saya nanyanya harusnya sama dokter ya. Cuman ini kan karena nanti ada ini nih ceritanya yang bercerita juga nih yang yang dimasuki darahnya Pak Binsar kemarin. Ini kayaknya apa ya? Ini nanti teman-teman ini info ya. Nanti ini ada yang istilahnya testimoni ini ceritanya. Kayak produk nih jadinya. Testimoni. Ini ada
satu Aulia Sukmadi, ini teman kita semandel juga. Dulu teman sekelas saya tuh Aulia Sukmadi di kelas 16 dan di SOS ya. Terus yang kedua nanti ada Elizabeth Tobing, teman kita juga, Babet ini yang kemarin juga meminta tolong ke Pak Binsar karena goldarnya pas ya, maksudnya diperlukan B+ ini. Ya, ini sekarang goldarnya Pak Binsar ini sudah ngetop di mana-mana kayaknya. Jadi kalau ada butuh golongan darah, plasma darah B+, wah langsung pikirannya satu, Binsar. Andalan kayaknya. Dan langsung ditelepon dia langsung. Itu ya teman-teman kalau mau ya yang namanya antri itu ya gitu loh, antri yang namanya Goldar B+ nya Pak Binsar itu ntar tanya sendiri deh antriannya. Heru please ya jangan membuat suatu pertanyaan yang enggak kamu di sini. Oh iya Meta namanya B+ ya Binsar bener. Kalau A siapa dong? Agung. Oke, ini kita panggil ya yang kemarin ini. Oh, kok ada Jarot di sini? Oh, ntar ya Rot ya untuk daftar pertanyaan. Ini kita mengundang mana Babet? Mana si Aulia? Aulia itu bapaknya adalah penerima plasma konvalesen saya yang pertama. Kalau Babet itu dosennya yang ketiga. Halo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu, nama saya Sintono. Iya Pak. Ayahnya Aulia. Saya juga anak semandel. Cuma beda generasi. Iya, saya 64. Masih di SMP 3 dulu sih. Ya. Jadi saya pertama kali mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Binsar yang telah menyumbangkan donornya kepada saya sehingga saya bisa pulih. Alhamdulillah. Jadi pada waktu itu saya masuk tanggal 26 Juni mendapat bantuan itu tanggal 4 lah begitu ya. Itu memang yang saya rasakan itu badan saya merasa segar itu. Jadi setelah dikasih malam paginya sampai sore itu enak badan itu. Padahal saya udah umur 75 jadi kan kondisi sudah hopeless itu waktu. Tapi alhamdulillah setelah dikasih itu saya naik, meningkat itu. Sehingga ya perlahan tapi pasti ya boleh pulang ke rumah, bukan pulang ke rahmatullah ya. Jadi alhamdulillah bisa pulang ke rumah sampai saat sekarang bisa kumpul lagi sama anak-anak sama cucu. Sekali lagi kepada Mas Binsar, terima kasih banyak ya. Itu saja yang bisa sampaikan testimoni yang mudah-mudahan bisa berguna juga buat orang-orang yang lain. Sehingga ketidakpastian apakah banyak yang mau orang yang membutuhkan itu bermanfaat lah ya. Secara umum begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sehat terus ya Pak. Iya, ini yang kedua testimoninya Tante Babet gimana ceritanya? Setelah keluarganya memakai plasma darah, terapi plasma darah ya? Iya. Ya jadi terima kasih untuk Binsar. Saya juga mewakili keluarga Profesor Dr. Masliana Bangun Sitepu. Sebenarnya Profesor Dr. Masliana Bangun Sitepu ini dulu guru besar di FISIP UI, di mana saya juga kuliah di sana. Dan kebetulan juga anaknya itu seangkatan sama saya, Evi Bangun. Jadi pada tanggal 29 Juli itu Bu Masliana baru dimasukin ke UGD UKI, untungnya masih dapat. Dan saat itu dengan kondisinya yang sudah
kebetulan usianya juga sudah cukup tua gitu ya. Jadi dan ada komorbid gitu, meskipun udah divaksin juga. Jadi saat itu langsung anak-anak ADM tuh malam langsung pada cari gitu ya, pada cari pendonor. Terus aku karena sebelumnya kita meeting taksis gitu ya, aku ingat gitu loh, Binsar tuh udah donor gitu. Nah, makanya nggak rugi ya ikut taksis promosi. Iya, jadi aku langsung, aku pokoknya orang pertama yang aku ingat adalah 2 orang, Wisnu dan Binsar gitu loh. Ini orang udah pada kena COVID nih 2 orang ini gitu kan. Mungkin informasinya banyak gitu. Nah udah, tapi Binsar saat itu aku teleponin lagi nggak bisa. Kebetulan ternyata pada saat itu dia lagi kerja gitu ya sampai malam. Aku bilang sama Evi, udah pokoknya gue udah kontak temen gue nih. Tunggu sabar gitu. Nah kebetulan Evi juga punya kakak-kakak, mereka juga nyari sih ya, nyari. Ada 4 bersaudara gitu. Kemudian aku langsung, karena aku percaya bahwa Binsar itu yang aku kenal memang orangnya sangat baik. Binsar jangan melayang. Jadi aku langsung kasih nomor Binsar tuh ke Evi gitu loh. Padahal gue nggak tahu golongan darahnya Binsar tuh apa, gue nggak tahu sebenarnya gitu. Cuman sampai Evi bilang gini, Bet, gue kan nggak kenal Binsar, masa gue harus nelpon dia langsung? Udah dia tenang aja, pokoknya bilang aja lu temennya Babet, udah, gue gitu kan, nggak usah sungkan, udah. Ternyata pas loh, ya ampun, istilahnya alhamdulillah banget, puji Tuhan sekali. Ternyata Tuhan menunjukkan. Tapi abis itu kan ya kita kan udah seneng gitu ya. Tapi ternyata Binsar itu sudah ada yang antri. Udah ada yang antri nih katanya nih, udah ada yang minta duluan gitu. Ya akhirnya lemes kan. Aduh Beb, gimana lagi nih? Ya udah deh, tenang aja. Nanti juga Tuhan buka jalan, aku bilang gitu kan. Abis itu Binsar ngasih tahu bahwa ternyata dia jadi akan menyumbangkan plasma darahnya ke Profesor Masliana gitu. Waduh, di situ semua keluarga besar Masliananya seneng banget loh. Dan ternyata juga ya Binsar itu butuhnya 3 orang. Jadi memang keperluannya tuh emang bener ya. Saat ini Profesor Masliananya masih ditungguin anaknya, makanya anaknya nggak bisa join. Mesti di UKI, tapi udah membaik banget. Mesti pakai oksigen karena saturasinya mesti di bawah normal. Jadi sampai hari ini tadi sampai aku berkomunikasi sore tadi masih dirawat. Terima kasih banyak Binsar. Semoga lu sehat-sehat karena lu belum divaksin gitu ya istilahnya. Kita juga berdoa ya. Yang penting happy lah. Iya, ya gitu aja sih dari aku. Sar, terima kasih juga udah diundang di acara Sari. Aduh, sama-sama seneng banget loh ini. Terima kasih ya Babet ya. Salam buat Terima kasih. Aulia Iya, dia seneng banget ya. Iya nih, saya mau ngomong bentar nih. Silakan Pak. Saya kenal Om Binsar itu waktu di sepeda ya, di Goes ya. Saya diundang sama Om Heru waktu itu, terus masuk di grup join Goes 93. Padahal kita 3 tahun nggak pernah nggak pernah ketemu ya Om Binsar nih ya. Malah 5 tahun di Bandung juga nggak pernah ketemu, padahal sama-sama anak Bandung ya, cuman Om Binsar di ITB, saya di Pajajaran. Jadi 8 tahun nggak kenal kita nih, kenalnya ya waktu pas di Goes. Goes 93 ya, alhamdulillah ya, namanya silaturahmi nggak kemana-mana pasti ada lah ya Om. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih banyak buat Om Binsar sama keluarga. Saya juga dari keluarga Bapak sangat banyak berhutang budi nih sama Om Binsar, karena beliau nih bapaknya udah mulai membaik.
kondisi sudah bisa jalan. Sebelumnya itu bapak itu kemarin tuh tiduran aja, jadi tiduran susah tuh, lemes posisinya, masih setelah pulang dari rumah sakit. Kondisinya memang walaupun sudah negatif tapi masih lemes. Jadi saya terus ini aja gimana caranya nih supaya tetap bisa beraktivitas normal tapi dengan perlahan. Akhirnya dengan kursi roda, terus dijemur tiap hari. Nah, alhamdulillah sih kondisi sekarang membaik. Nah, beliau udah bisa jalan, katanya mau main bulu tangkis lagi. Asik. Keren. Semangat Pak. Semangat, Pak. Ya, terima kasih ya. Ya, sama-sama Pak. Saya sebetulnya yang terima kasih kalau sudah memberikan kesempatan untuk mendonorkan plasma. Iya, ini kayak udah kayak reuni ini kita. Alhamdulillah ya. Gema ya? Oh, gema lagi nih kayaknya nih. Ayahandanya Aulia juga boleh dibuka untuk tanya jawabnya. Mohon ya nanti kalau bertanya di kolom yang ada tanda tanyanya. Jangan di kolom komen ya. Itu langsung scroll dia ke atas. Lari dia. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Iya, mungkin saya mau tambahkan gitu saya Bu Sari. Ini ada nih pertanyaan dari Jarot. Oh iya. Untuk titer antibody, apakah tes hanya di PMI? Oh, kalau tes yang titer antibody itu sebetulnya kalau kita mau tes di Prodia, di Pramita, itu juga bisa. Tapi kan itu artinya tes yang terpisah gitu ya dengan pengambilan plasma konvalesen. Sedangkan kalau pada saat kita lagi mau konvalesen kan secara otomatis pasti kita akan dites titer antibody-nya gitu. Jadi langsung di saat PMI itu ya kita diambil sampel darah, berbagai parameter dicek, saya titer antibody itu. Saya terus terang 2 kali nanya kepada di PMI Keramat berapa titer antibody itu, mereka nggak nyebutin sih. Mereka cuma nyebutin itu bahkan cuma yang ketiga itu cuma bilang masih bagus Pak, di atas 100. Saya sebetulnya nggak tahu berapa yang bagus, pokoknya ya udah boleh donor ya saya donor. Itu aja. Waktu yang di rumah sakit itu juga disebutkan ya masih bagus. Waktu itu tapi mereka nyebut angka 99. Terus saya bingung kok yang ketiga naik ya. Berarti ada kemungkinan antibody naik ya. Saya nggak tahu. Itu ilmu medis ya, saya nggak tahu. Tapi gitu kenyataannya. Jadi begitu yang kedua dibilang titer antibody-nya angkanya 99. Lagi yang ketiga di 30 Juli dibilang masih bagus Pak, di atas 100. Saya cuma diem aja, berarti ada kenaikan. Oh bisa naik antibody. Pokoknya yang penting bisa donor aja. Gitu. Jadi kalau mau tes titer antibody bisa di mana aja, sebetulnya di Prodia, Pramita. Kalau khusus ngetes titer antibody ya. Nanti di sana mereka tahu kok. Saya mau cek titer antibody untuk COVID berapa. Nanti pihak labnya tahu harus apa yang dicek. Oke, ini komennya banyak banget. Cuma nih suara kita feedback ya kayaknya ya. Gema. Iya. Apa nih pertanyaannya? Yang bilang juga di situ. Oke, tapi yang penting kan informasinya terus sampaikan ke teman-teman. Dan ini pas banget udah jam 9, jadi kita sudah 1 jam ke depan ini tadi. Benar kan? Nggak kerasa ya kayaknya ya. Oh boleh tapi pelan-pelan ya, ini karena feedback. Suaranya agak slow. Ya. Pelan-pelanan katanya. Oh masih kan? Ya udah pelan-pelan. Parah. Atau peraturannya gini, saya mau tambahkan informasi. Oke, gini. Udah bagus nih. Udah aman ya. Gini,
Mungkin ada beberapa teman di sini Babet kan live yang langsung bagus. Babet, maaf ya, Bet. berarti Babet. Babetnya langsung. Berarti Babet yang bikin gempa. Ya kan, siapa Pak? Ketahuan Mohon deh. maaf ya, Babet, sampai live gitu. Aduh, Babet, mohon maaf. Dirimu live kok langsung gak feedback. Oke, diteruskan Ya. informasinya Pak Binsar, monggo. Oke, jadi gini, mungkin ada beberapa teman yang bertanya-tanya gitu ya, misalnya contoh nih, kalau misalnya ada yang berkeyakinan mengkonsumsi herbal gitu ya, apakah bagus atau enggak gitu ya. Ini sebetulnya juga sekaligus pembuktian. Saya rutin minum yang herbal, itu ya, ada habatus sauda, ada madu, sama kurma pastinya ya, tiap kali iftar itu, Senin sama Kamis. Jadi yang kayak gitu-gitu emang saya konsumsi. Bukan berarti terus kita nggak bisa kena penyakit juga sebetulnya. Jadi justru itu makanya yang membuat saya jadi berpikir, kalau seandainya saya nggak mengkonsumsi itu rutin sebelumnya, bisa jadi saya lebih lama sakitnya. Justru mungkin karena saya sudah mengkonsumsi itu rutin, untuk mendukung aktivitas berolahraga juga tentunya ya, lari, sepedaan, kadang-kadang berenang bersama teman-teman klub sehat. Halo semua teman-teman klub sehat. Itu, nah saya kan juga makanya makan habatus sauda, madu, kurma itu secara rutin untuk mendukung aktivitas olahraga saya. Nah, seandainya saya nggak mengkonsumsi itu secara rutin, bisa jadi rentang positif saya akan lebih lama. Itu kan pada akhirnya 21 Mei saya positif, 5 Juni sekitar 2 pekan kemudian saya sudah negatif. Jadi jangan sampai berpikir, wah bisa kena juga kok. Bukan begitu, karena saya sudah mengkonsumsi itu sebelumnya, sehingga saya bisa sembuh lebih cepat. Gitu ya, terlepas dari memang ada obat-obatan yang saya konsumsi juga selama lagi di bawah pengawasan Dr. Heidi ya. Ya salah satunya ada favipiravir dan obat-obatan lain yang saya sudah lupa namanya. Itu sih. Jadi maksudnya pesan buat teman-teman, nggak usah ragu-ragu kalau memang mau mengkonsumsi makanan herbal, minuman herbal, konsumsilah. Itu memang sehat. Selain dari memang sebagai kita jaga makanan ya. Dan saya juga, nah ini Om Aulia waktu itu juga dengar sendiri kan, ada salah satu calon pendonor yang udah datang ke sana ternyata tidak bisa karena apa? Karena habis makan gorengan. Ya, Iya, gara-gara gorengan jadi gagal, kasihan. gorengan jadi nggak bisa. Nah, alhamdulillah saya udah tinggalkan tuh yang model-model kayak gorengan, yang makanan-makanan yang ya begitulah. Jadi emang pola konsumsi makanan sehat. Kalaupun makan nasi, saya juga makan nasinya juga nasi merah. Ya, terus banyak sayur, banyak buah-buahan, termasuk buah yang itu pastinya. Jadi ya konsumsilah makanan-makanan sehat. Apalagi kalau misalnya di usia kita sekarang yang udah Masih muda lah. masih muda ya. Kalau secara hadis sih kita udah sisa sepertiga nih kalau nyampe umurnya. Makanya sih bapaknya Aulia luar biasa nih, udah sampai melewati ini luar biasa. Terima kasih. Ya, Iya jadi nih. saya justru sebetulnya terima kasih sekali ke Aulia dan bapaknya karena saya diberi kesempatan untuk mendonorkan plasma. Kalau misalkan saya nggak punya kesempatan itu, bisa jadi saya sekarang belum pernah mendonorkan plasma kan. Alhamdulillah justru saya malah menjadi pihak yang sangat berterima kasih karena saya bisa punya kesempatan untuk mendonorkan plasma. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini masih terkonfirmasi COVID ya, masih berjuang, cepatlah sembuh, cepatlah sehat. Karena plasma konvalesen teman-teman itu ditunggu sama banyak orang. Benar-benar ditunggu sama banyak orang. Cepatlah sembuh, punyalah semangat untuk sembuh agar kita bisa mendonorkan plasma konvalesen. Sehingga kita bisa, kalau istilahnya apa tadi, Sari, menyelamatkan nyawa ya. Atau ya itu ya. Karena emang betul ya, penyakit ini kan emang bisa sampai menyangkut nyawa gitu. Jadi kalau misalnya emang ini bisa kita bantu teman-teman kita, wah alhamdulillah banget, akan banyak nyawa yang tertolong. Karena itu cepatlah sembuh, cepatlah sehat, sehingga bisa mendonorkan plasma konvalesen.
Demikian Ibu Sari, semoga bisa Iya, memberikan ini- manfaat bagi teman-teman. Masih ada pertanyaan nggak? Masih dong. Ini dari teman saya, sahabat saya Rizkyana Rahmasari. Untuk Aulia dan Ayanda, setelah pulang dari rumah sakit, apakah tetap ada obat-obatan atau suplemen yang dikonsumsi? Masih, saya masih dari dokter, masih minum obat. Ya. Di samping saya minum atau dari ada tabib di Surabaya saya minum untuk penyakit yang lain ya. Jadi Ada saya komorbid misalnya. ada komorbid saya ini. Jadi saya masih rutin. Hanya memang karena sudah manula, jadi ya prosesnya lambat. Pengennya sih lari lagi. Ayo Om, nanti lari Om. Kita Om. Oh, ya insya Allah. Lari timik. Sepeda. Lari timik. Masya Saya biasa Allah, sepedaan juga hebat saya. ya. Sepedaan ke Umur 70-an Ya. masih lari loh. Kalau saya Masih sudah berat sepeda. kemana-mana sampai kayaknya. ke Kebayoran. Dulu waktu sebelum itu sampai ke Bayoran, sampai ke Blok M, Blok M, sampai Kota ke Tua, Jodoh. Kota Tua juga. Tapi ya sekarang udah enggak. Pensiun. Kalau masih Kayaknya kuat sih masih. sepeda Om, sama kita. Masih waktu itu, tapi sekarang udah enggak. Iya deh. Udah nyerah. Setahun yang lalu saya masih sepedaan saya. Iya, Wah. iya. Pantesan anaknya Kayaknya- juga fit tuh. Iya. Iya, Ikut, anak dan ikut. bapak luar biasa Ikut dua-duanya aja. ini. Cip, Ikut Aulia, Sepedaan udah sepedanya lama. Aulia Dari sepedanya kelas zamannya akap Om. booming. ya. Aulia sepedanya kelas akap, antar kota, antar provinsi. Wah, Sepedanya Tarkam Aulia. antar kampung. terkampung aja. Kayak sepak bola aja tarkam lah. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Meita Luciani. Usia ayah Iya. Aulia berapakah? Dan waktu terpapar 75. apakah ada keluhan serius? Usianya berapa, Pak? 75, alhamdulillah. Saya 75. Terus ada pas terpapar ada keluhan serius, Pak? Ada keluhan apa, Pak, yang dirasakan apa? Sekarang ini? Saat Sekarang ini terpapar, napas nih. saat sakit. Oh, waktu terpapar. Terpapar. Aduh lemes, nggak bisa apa-apa. Selama 20 hari saya tiduran aja. Nggak bisa bangun, nggak bisa apa-apa saya. Karena Dirawat 3 minggu. Hampir 3 minggu. 20 hari. Tiduran aja nggak Iya, bergerak iya, saya. iya. Hopeless itu waktu. Tapi setelah dikasih infus dari Mas Binsar, Plasma. plasma enak tuh. Seger. Oh. Terus sampai dengan ya. pulang itu saya 2 kali dia diambil dari darah saya, terus dimasukkan lagi 2 kali lagi jadi ya prosesnya ada unsur plasma itu. Masya Allah. Samping yang punya kuasa Allah masih memberi kesempatan untuk hidup saya ini. Alhamdulillah. Ya. Tapi Alhamdulillah. saya punya keyakinan terapi plasma itu ada pengaruhnya. Jadi ya bagi yang berkesempatan untuk memberikan bantuan, bantulah semaksimal mungkin. Karena itu saya yakin memang ada manfaatnya itu. Itu yang saya dapat sampaikan. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Duh, dengernya itu ikut nyes ya. Seneng gitu. Amin. Ternyata memang terapi plasma itu seperti yang pernah diinfokan ya. Mungkin nanti besok kita bisa tanya tuh sama Dokter Heidi minggu depan ya. Insya Allah itu, Ya, insya Allah ini Pak. mudah-mudahan Dokter Heidi ini Agustin ini lapang waktu. Beliau tuh berkenan lah untuk mampir ke IG Live ini ya. Mudah-mudahan dan bisa menjelaskan nih kenapa sih terapi plasma itu efektif banget ketimbang obat-obatan mungkin ya. Ini seperti ayahnya Aulia ini bercerita bahwa setelah di infus plasma kondisinya langsung enak, membaik ya, alhamdulillah. Ini mungkin kalau Binsar bercerita tentang efektivitasnya dia mungkin bukan dokter, cuman baca dia tuh mengutip. Nggak boleh. Nah, Nggak valid. iya kayaknya bapaknya ngomong udah valid. Besok mungkin kita bisa tanya ke Dokter Heidi nih. Oh ini ada ditanya oleh Ibu Bu Kabin terapi plasma ini berbayar nggak ya?
Gimana Aulia Kalau terapi plasma ini? kemarin itu kita kan memang mencari plasma tuh cukup susah ya. Jadinya saya juga koordinasi dengan teman kantor, tapi ternyata memang sudah banyak yang sudah lewat 3 bulan. Jadinya sudah expired semua. Jadinya untuk yang mereka yang sudah penyintas. Jadi sudah lewat 3 bulan. Jadi saya nyari yang memang di bawah 3 bulan itu susah banget. Saya juga waktu itu nyari dengan ada grup lain gitu, memang agak susah untuk mencari plasma, apalagi yang B+, yang B+ itu memang agak cukup susah. Jadinya kalau dikonfirm di PMI selalu kosong gitu loh. Nah, makanya kita kalau memang ada penyintas seperti ini, kalau kalau mendermakan untuk plasmanya ini luar biasa memang orang-orang seperti ini. Jadi memang banyak sekali pasien yang mungkin kurang beruntung lah ya. Jadi ada yang terlambat atau yang belum mendapatkan plasma sesuai dengan golongan darahnya yang tepat, itu banyak yang mungkin nggak cukup beruntung seperti Bapak, masih bisa tetap sehat gitu loh. Makanya nih sangat mendukung program untuk bagi para penyintas untuk mendonorkan plasmanya gitu loh. Mungkin sedikit pun itu sangat sedikit pun banyak membantu bagi para pasien yang terkena COVID. Mungkin itu aja nih Om Tante. Saya panggil Mas Binsar aja. Ini dari Tante Sama-sama Adiati. Seranda. Iya. Untuk yang donor plasma bisa sampai kapan ya donornya? Ditanya dari Tante Adia. Ya maksimal itu 3 bulan ya Om Binsar ya. Jadi memang dibatasi 3 bulan, tapi berapa kali pengambilan mungkin juga maksimal mungkin bisa 3 kali ya mungkin ya, karena tenggang waktu 3 bulannya itu keterbatasan di waktunya itu. Yang jelas saya sudah 3 kali. Insya Allah mau yang keempat pertengahan Agustus ini. Kalau masih diberi kesempatan lagi, akhir Agustus atau awal September masih mau lagi kalau boleh. Ya. Kalau Mudah-mudahan masih boleh. gitu. Ya, makanya tadi kan sebetulnya ada pendapat yang kayak misalnya yang rumah sakit yang tempat saya kedua kali donor itu, dia cuma maksimal boleh hanya 2 kali gitu. Makanya begitu mereka minta saya mau donor lagi, saya bilang saya udah yang ketiga. Dibilang wah nggak bisa Pak, sudah cukup. Gitu. Nah itu jadi ada beda pendapat tadi yang saya sampaikan. 2 kali seumur hidup ya? 2 kali seumur hidup menurut rumah sakit itu? Iya kan, kalau COVID-nya sekali ya sekali aja berarti kan. Seumur hidupnya 2 kali donor itu aja. Ini saya kirimkan nomor PMI Keramat ya, nomor WhatsApp-nya PMI Keramat. Tadi kayaknya ada yang nanya soal tadi. 085668464678. Tung, saya kirimkan. Nanti akan diedit. Di editannya akan ditulis. Oke. Dia nulis sendiri. Nulis di situ ke scroll, Bapak. Ada pertanyaan lagi teman-teman mungkin? Ya. Tadi apa namanya? Saya mungkin sekalian mengklarifikasi juga tadi yang Babet sampaikan. Ya, saya mohon maaf juga ke Ibu Mas Liana sebelumnya pada saat lagi anaknya Ibu Mas Liana itu, Mbak Evi mengontak saya. Memang saya bilang, aduh mohon maaf udah ada antrian sebelumnya, dan waktu itu sebetulnya Ibu Prof Mas Liana sudah di nomor antrian ke-7. Jadi sebetulnya sudah ada 6 orang lain yang pernah meminta sebelumnya, dan itu antri ya, memang antri. Dan saya waktu itu bilang saya belum bisa karena saya waktu itu habis donor, saya baru bisa lagi tanggal 30 Juli paling cepat. Nah kebetulan terus itu Babet telepon saya 29 malam, terus langsung malam itu juga saya tanyain dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, sampai besok pagi itu saya tanyain sampai nomor 6. Alhamdulillah semuanya sudah bukan berarti nggak perlu, tapi sudah ada yang memberikan, dan mereka juga sudah lebih baik. Jadi akhirnya saya bisa
donor ke Ibu Prof Masliana itu. Tapi itu saya mohon maaf sekali, saya harus respect kepada yang meminta duluan secara antrian, dan kebetulan 1 sampai 6 sudah ada yang memberikan. Jadi akhirnya saya bisa, rezeki saya bisa mendonorkan ke Ibu Prof Masliana itu. Gitu, mohon maaf ya Bu Prof Masliana kalau ntar menyimak karena agak menunggu dulu sebentar karena saya harus memastikan 1 sampai 6 sudah tidak perlu lagi. Gitu. Nanti juga sama nih, nanti yang berikutnya mungkin ntar tanggal 13 atau 14 Agustus ya saya udah bisa lagi. Udah ada antrian lagi sebetulnya. Jadi nanti kalau ada yang minta lagi, saya mohon maaf, saya harus menanyakan dulu kepada antrian-antrian ini mereka masih perlu apa enggak gitu ya. Nanti harap bersabar aja kalau memang nanti ada lagi yang perlu. Mudah-mudahan. Saya catat kalau ada yang butuh, saya pasti catat. Oke, ini yang duluan, ini siapa yang ini gitu. Itu. Nah itu ya, teman-teman semangat sembuh yang lagi berjuang dengan Amin. COVID. Amin, amin. Dinanti itu. Kayak Binsar tuh jadinya dinanti orang banyak gitu ya. Ditunggu-tunggu. Masya Allah, itu sebaik-baiknya manusia itu menjadi manusia yang bermanfaat ya. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dikasih kesempatan seperti itu, alhamdulillah. Iya, ini mudah-mudahan nih Allah ridho ya dengan kegiatan ini ya, donor nih, aksi kemanusiaan ini. Mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan Binsar sekeluarga dirahmati Allah. Terus juga Bapak ayahnya Aulia juga sekeluarga dikaruniai kesehatan yang paripurna. Nggak kembali lagi deh penyakit-penyakit apapun, diangkat semua penyakitnya yang Amin ya Rabbil Alamin. Oke, ini udah 1,5 jam. Udah lewat 12 menit dari jangka waktu, harusnya kan ini IG Live hanya dibatasi 40 menit ya. Cuman ya karena kita asik nih ceritanya sambil reuni, lama banget ya ketemu Auli nih, terutama kalau sama Binsar mah. Gimana ya? Apa? Oh enggak deh, kita nggak pernah, kita belum pernah ketemu juga sama. Emang udah pernah ketemu Jauh sih ya. Iya, aku sekarang tinggal di Jogja, Aulia. Jadi ya memang tidak pernah tidak pernah tatap Padahal saya muka di sering ke Jakarta Jogja ya. loh kalau lagi dinas itu waktu itu loh. Oh Tuh. iya. Gayuk Mampir, Yogyakarta. kabarin, kabarin. Ya, nanti kapan mudah-mudahan kalau bisa bisa ketemu. lagi dinas Iya, lagi. mudah-mudahan PPKM-nya sudah, pembatasannya sudah dicabut, kita bisa Iya. ketemu lagi, silaturahmi lagi. Ya mudah-mudahan ini salah satu silaturahmi kan memanjangkan usia dan mendatangkan rezeki. Amin. Oke, kita Dan sudahi ingat, aja ya ini acaranya. PPKM itu- Kayaknya makin seru. PPKM itu Apakah ada salah yang satu bertanya lagi teman-teman? Oke, terima PPKM kasih. itu Oh, salah Debal satu baru silaturahmi. bergabung kah? Debal, terima kasih ya Debal. Nih, terima kasih juga anak-anak siup nih kayaknya ngumpul semua. Ada Niken, ada Meta, aduh, Babet juga terima kasih ya Bet ya sudah bergabung tadi. Dan mudah-mudahan ini acara ini diberkahi ya, penuh berkah dan bermanfaat Amin. juga. Amin. Dan terima kasih kelapangan waktunya Pak Binsar, kelapangan waktunya Aulia dan ayahnya Aulia. Terima kasih juga Bu Babet tadi yang sudah bergabung. Aduh, mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala bagi kita semua ya. Amin. Go as Jadi ilmu yang together. bermanfaat. Oh, Binsar bukan anak siup. Binsar itu jelaskan. Nah, text sound yang kalau ada yang minta diputerin lagu, saya bilang tulis aja di situ, nanti diputerin. Somse itu ya termasuk upacara tanpa anak tekson, apalah artinya, karena sound system Ya. dipegang anak tekson. Promosi Oh. Texon Benar lagi. nggak sih? Mau Emang di bisa ini sabotase doang. tuh, setek apa mau disabotase tuh sound systemnya pas upacara. Masih ada ya Texon di Semandel? Apa udah di masih ada apa enggak tuh sekarang? Tapi udah nggak dibawa tangga Masih. lagi. Makanya wajar kalau kita nggak ketemuan Om Aulia selama sekolah. Saya ngumpetnya situ mulu di bawah tangga. Di bawah tangga ya? Sih, kata di bawah tangga. Termasuk saat upacara sebetulnya. Ini nggak ada Iya. guru kan yang Kalau saya ngumpetin, kan? nongkrongnya di ET aja di belakang tuh, di bawah di bawah tangga juga. Kalau saya di kantin yang seberang dekat Oh, kantin ini. seberang ya? Dekat Saya di opera. kantin belakang, malu sama anak sosial. Deba bilang upacara tanpa peserta apalah artinya lah. Di sini juga upacara Nah, tanpa anak gitu. tekson apalah artinya.
Aduh, nanti bentar lagi ada anak PMR yang ini, yang komen ini. Upacara tanpa anak PMR apalah artinya? Iya. Kalau ada yang pingsan, siapa yang bawa? Upacara tanpa peserta udah kacau iya, lagi. di bawah tangga Tekson itu Meta, itu kan ada lobang-lobangnya. Tuh biasanya Binsar tuh ngintipin aku di situ. Kayaknya bilang sih gitu. nggak liatin tapi benar. Opi juga, makasih ya teman-teman, makasih Opi, makasih Sama-sama. Meta, makasih Mas Edo, semuanya yang sudah ikut memantengin live malam ini yang seru, walaupun bukan malam Minggu, malam Senin ya, tapi tetap seru ya. Dan mudah-mudahan besok hari kerja ya, selamat bekerja ya semuanya. Selamat bekerja, walaupun aduh besok kerja biasa gitu. Senin tuh katanya ini ya, apa hari yang melemaskan sebenarnya. Oh gitu ya. Karena Sabtu WFH Minggu ini ya. Kenapa? Cuma meetingnya banyak. Iya, sejauh ini masih WFH. Tapi ya meetingnya jadi panjang sampai malam. Iya. Nggak enaknya WFH Itu gitu dia. ya. Tahu nggak Ulia, aku tuh ditolak IG live sama yang namanya Pak Binsar Agung itu sudah 5 kali. Wus, Ya nggak. Allah. Orang penting susah emang deh. Aduh. Aduh. Ampun, aku maksudnya ayo dong disemangatin nih yang baru sembuh-sembuh atau yang sakit tuh berjuang disemangatin biar seperti dirimu, aku bilang gitu. Itu dia nolaknya saking padatnya itu. Orang sibuk sekali. Jadwalnya sibuk luar biasa emang. Si Om luar Perlu biasa. manajer kayaknya, dia perlu manajer. Padet sampai dipadet-padetin. Padet. Mungkin Om bapaknya Aulia karena saya sering lompat-lompat kalau pas lagi olahraga bareng teman-teman, jadi begitu terima plasmanya juga jadi ikut sehat ya Om ya. Sehat. Ayo Rabu goes Iya nih, kita ini lanjut. bapaknya Aulia nih. Betul. Ya, ya. Rabu 11 Agustus kan libur nasional tuh. Ya satu Muharramnya sih tetap Yes. sama. Satu Muharram tetap tanggal 10 Agustus ya, nggak bergeser. Tapi liburnya berubah jadi Rabu. Dan dilanjutkan kita goes bareng. Goes Yo, together. Ini goes together. Goes together. Hati-hati ya, ayahnya Aulia itu nanti ya, kayak gitu dia. sama-sama. Salam buat keluarga nih, Sari. Ini tadi saya minta Iya. anak-anak saya juga Besar. join IG, kayaknya mereka nggak ada yang mau join deh, karena mungkin kayaknya nggak tega ngeliat ayahnya kayak kelakuannya kayak gitu deh. Tadi saya minta mereka join, kayaknya nggak ada yang join ya. Padahal tadi pas lagi siang trial malah ada yang join ya. Biasa dia itu agak-agak hiperaktif, Matt, gitu loh. Ya. Tapi yang positif. ADHD. ADHD. Oke nih, kayaknya seru banget nih sampai nggak bisa keputus, padahal udah closing nih dari tadi. Kayaknya nggak Ya. Oke. Ini ya, terima kasih semua ya atas kelapangan waktunya. Terutama ini yang informasinya dari Pak Binsar dan juga dari ayahnya Aulia, mudah-mudahan menjadi penyemangat ya, motivasi bagi teman-teman semua yang sudah sembuh maupun yang masih sakit. Yang masih sakit, ayo dong cepat sembuh. Semangat sembuh itu supaya bisa kayak Binsar tuh, keren kan? Jangan berpikiran yang negatif, pokoknya pikirannya positif terus bahwa wah nanti saya ditunggu nih para fans saya. Kalau saya sembuh nih diantri para fans. Untuk apa? Yaitu untuk mendonorkan plasmanya, karena dengan mendonorkan plasma Anda menyelamatkan nyawa orang lain. Bukan begitu Pak Binsar? Sama-sama, makasih banyak Bu Sari. Iya, Pak sama-sama. Suroso. Terima Ya, kasih. Aulia. Bapak Aulia. Ini sekalian silaturahmi sama Aulia juga setelah sekian tahun tidak bertemu. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi malam. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi